Halo semuanya, ketemu lagi bersama gua Admin Sin. Ya, jadi di video kali ini gue bakal bahas cerita light novel Sueto Tsurugi no Historia yang menceritakan asal mula hubungan Will sama Elfaria, mulai dari kecil hingga mereka berpisah karena Elfaria memanjat menara duluan. Ya, bisa dibilang cerita prequel lah light novel ini. Nah, jadi cerita berawal pada dua bayi yang ditinggalkan di panti asuhan Sherford bersama buku cerita. Nah, dua anak tersebut adalah Will dan Elfaria. Pas mereka mulai tumbuh, Will dan Elfaria sering bermain bersama dan membaca buku cerita tentang petualangan pendekar dan penyihir yang melihat matahari terbenam. Dan disinilah awal mula mereka membuat janji melihat matahari terbenam di puncak menara. Kita bahas sedikit dulu dari sudut pandang Elfaria. Nah, Elfaria itu bucin banget ke Will, bahkan sempat cemburu karena Will perhatian sama anak panti yang lain. Nah, Elfaria yang bucin sering bikin sihir-sihir es yang ngebuat Will jadi kagum dan muji si Elfaria. Terus Elfaria yang manja juga sering tidur dan bahkan mandi bareng pas di panti asuhan. Nah, suatu hari saking bucinnya, Elfaria sengaja ngebikin dia demam pakai sihirnya agar bisa dirawat sama Will. Ya, lanjut ke ceritanya. Suatu hari mereka menjelajahi hutan karena terinspirasi sama buku cerita yang mereka baca. Tetapi terjadi insiden yang ngebuat mereka bertemu sama monster. Nah, monster ini tuh kuat banget karena bisa memantulkan sihir Elfaria dan ngebuat Will diserang di bagian punggung karena melindungi Elfaria. Tapi di situ Will tiba-tiba mengaktifkan sihirnya dan dengan bantuan Elfaria yang ngebuat pedang dari es, mereka pun mengalahkan monster tersebut. Nah, di sisi lain di menara ada seorang watcher, yaitu seorang pengamat yang mencari orang-orang berbakat buat diajak menara, bernama Evan yang melihat kejadian tersebut dan melirik Elfaria. Kembali ke Will dan Elfaria, mereka diobatin sama ayah angkat mereka. Dan terungkap pas Will pakai sihirnya, ingatannya juga ikut hilang. Tapi ayah angkatnya memberikan ingatannya tentang mereka berdua, tapi sebatas sudut pandang si ayah. Jadi ntar ingatannya rada aneh karena dia melihat dirinya sendiri dan Elfaria. Jadinya kayak ingatan itu kayak dari sudut pandang kamera gitu. Jadi ingatannya bukan dari sudut pandang dia yang melihat Elfaria. Nah, Elfaria yang mendengar itu langsung shock dan bertekad buat melindungi Will agar tidak mengaktifkan sihirnya lagi. Kemudian saat mereka mulai dewasa, tiba-tiba mereka mendapatkan undangan rekomendasi masuk ke Akademi Sihir Ray Garden. Nah, hal tersebut menjadi langkah awal buat mereka menuju ke puncak menara. Ya, meskipun undangan tersebut merupakan jebakan dari Evan yang menyamar jadi sensei di akademi supaya bisa membawa Elfaria ke menara. Nah, buat yang bingung kenapa undangan tersebut ada jebakan, dari dulu Evan itu terobsesi sama Elfaria dan pengen memisahkan Will dari Elfaria dengan menunjukkan perbedaan mereka di akademi. Dan Elfaria kenapa menerima undangan tersebut? Karena selain pengen mewujudkan janji Will sama Elfaria, Elfaria juga berniat buat nyari sihir yang bisa mengembalikan ingatannya si Will. Terus pas pembukaan murid baru di akademi, Elfaria dan Will mulai diremehkan sama Sion karena mereka berdua bukanlah bangsawan. Nah, karena Elfaria mulai kesal, dia pun membukukan Sion dengan sihirnya dan memberikan pernyataan ke seluruh murid agar jangan mengganggu dia dan Will. Nah, mulai dari saat itu, seluruh murid menjadi kagum kepada Elfaria. Nah, setelah acara peresmian tersebut, mereka mendapatkan kamar tidur masing-masing. Tapi tiba-tiba Elfaria dengan penyamarannya datang ke kamar Will dan memberikan liontin. Terus mereka tidur bareng. Hehehe. You know what I mean. Nah, liontin itu bakal ngebantu Will buat ngeluarin sihir tipe air, yang meskipun Will nggak pernah bisa pakai sihir dan Will juga nggak tahu efek liontin tersebut. Tapi kecurangan tersebut dibongkar sama Edward Sensei dan diperparah sama Evan yang menunjukkan hasil tes sihir Elfaria yang luar biasa. Will yang memang nggak tahu sama liontin tersebut dan melihat fakta bahwa Elfaria berada di tingkatan yang berbeda dengan dia, langsung lari dan dikejar sama Elfaria yang marah dan pengen ngebukuin si Evan. Tapi Elfaria tetap ngejar si Will dan menjelaskan semuanya. Nah, setelah Elfaria jujur ke Will, mereka akhirnya baikan. Tapi tiba-tiba Evan dengan pasukannya langsung menculik Elfaria dan membawanya ke menara, sedangkan Will ditinggal. Saat itu Will langsung ke pintu menara dan bertemu dengan Magia Effendi petir bernama Zeo yang menantang Will buat dikirim ke dungeon dan harus keluar hidup-hidup dengan diberikan pedang. Dengan kerja kerasnya Will berhasil kembali ke permukaan dan diobati sama Wagner Sensei. Setelah kejadian Elfaria diculik, Will menjadi depresi dan pandangannya mulai kosong karena kehilangan Elfaria. Terus sudut pandang Elfaria, dia masih pingsan dan dirawat sama Sarisa, pelayan pribadi Elfaria di anime. Yang terungkap, Elfaria sedang demam. Jadi, bagi para penyihir, demam merupakan ritual peningkatan kekuatan.
Nah, karena Elvaria sejak kecil selalu bikin dirinya sendiri demam pakai sihir agar bisa dirawat sama Will, makanya kekuatan Elvaria meningkat melebihi anak seumurannya. Nah, pas Elvaria demam dan tertidur, Evan tiba-tiba mulai muncul dan kayak orang mesum, pengen nyentuh si Elvaria. Tapi dihalangi sama Sarisa. Ya untunglah ada Sarisa ya. Nah, tiba-tiba ada berita Magia Vendees terdahulu sekarat dan Elvaria dipersiapkan agar bisa menggantikannya. Tetapi terjadi insiden yang membuat salah satu penjajah surgawi masuk dan menghancurkan kota. Saat keributan tersebut terjadi, Elvaria malah diculik sama si Evan ke dalam dungeon agar bisa di-kill, biar nggak ada lagi penerus Magia Vendees dan ngebuat segel langit tidak bisa diperbaiki. Nah, terungkap ternyata Headless menyamar jadi Evan dan Evan yang asli udah di-kill sehari sebelumnya. Nah, Elvaria yang diculik dikirim ke dalam dungeon agar bisa di-kill sama monster-monster di dalamnya. Nah, saat Elvaria terdesak dan hampir mokat diserang puluhan monster, Will tiba-tiba datang karena merasakan Elvaria di dalam dungeon. Dan terjadi lagi Will yang mengaktifkan sihirnya dan menyelamatkan Elvaria. Dan pada akhirnya terulang lagi Will yang kehilangan ingatannya. Tapi tiba-tiba kepala sekolah Cauldron datang dan mengembalikan ingatan Will menggunakan warisan ratu penyihir Mercedes. Nah, sebagai gantinya, Cauldron menyuruh Elvaria buat menjadi Magia Vende, dan Cauldron bakal meneliti warisan agar bisa membantu Will nantinya. Dan dimulailah cerita Will yang menjelajahi dungeon demi bisa lulus dan masuk menara buat bertemu sama Elvaria di puncak. Nah, gimana menurut kalian? Jika kalian ada pertanyaan atau kritik tentang pembahasan yang gue buat, bisa kalian komen di bawah. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. See you and lol nani.